Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mediana Despita STMT CSE. Saya merupakan salah satu dosen tetap home base di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Teknik dalam program studi Teknik Sipil. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasanya disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Konstruksi dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, yang mana delivery merupakan proses penyampaian materi yang baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Kemudian interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian assessment merupakan pemberian tugas dari dosen kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang telah disampaikan. Izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi dan gambaran umum tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Konstruksi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan pada semester ganjil untuk mahasiswa tahun 2 dengan bobot 2 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa teknik sipil mengenai konsep, prinsip, dan aplikasi manajemen dalam penyelenggaraan proyek konstruksi. Fokus pembelajaran mencakup perencanaan proyek, pengorganisasian sumber daya konstruksi, kemudian pengendalian proyek konstruksi itu sendiri, kemudian ada manajemen resikonya, serta manajemen keselamatan kerja di proyek konstruksi. Selain itu dibahas juga tentang struktur organisasi proyek, kemudian sistem kontrak konstruksi, dan hubungan antar pemangku kepentingan dalam sebuah proyek konstruksi. Mahasiswa juga saya perkenalkan pada penggunaan teknologi dengan perangkat lunak seperti pendukung manajemen proyek seperti Microsoft Project. Dalam mata kuliah yang saya ajarkan, maka kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah belajar manajemen konstruksi adalah mampu menjelaskan konsep-konsep dasar terkait manajemen secara umum, kemudian manajemen konstruksi itu sendiri, kemudian bagaimana kepemimpinan dan organisasi dalam sebuah proyek konstruksi, bagaimana pelelangan dan kontrak dalam sebuah proyek konstruksi. Selain penjelasan teoritis, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menyusun WBS dan OBS. Itu adalah cara menyusun work breakdown structure dan organisasi breakdown structure. Kemudian baru masuk ke dalam kemampuan bagaimana cara menyusun perencanaan sebuah proyek konstruksi, pengendalian sebuah proyek konstruksi, bagaimana memonitoring proyek konstruksi, kemudian bagaimana melaksanakan komunikasi dan pelaporan di dalam sebuah proyek konstruksi. Tools manajemen konstruksi yang digunakan adalah MS Project. Ini diharapkan mahasiswa mengenali dan mampu untuk mengoperasikan Microsoft Project itu. Materi yang saya ajarkan di dalam manajemen konstruksi ada 10 item penting. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen, kemudian konsep dasar manajemen proyek konstruksi, kemudian ada kepemimpinan dan organisasi proyek konstruksi, kemudian pelelangan dan kontrak dalam proyek konstruksi, kemudian ada Work Breakdown Structure atau WBS dan Organization Breakdown Structure atau OBS. Kemudian masuk ke materi perencanaan proyek konstruksi, kemudian pengendalian proyek konstruksi, monitoring proyek konstruksi, kemudian ada komunikasi dan pelaporan proyek konstruksi dan pengenalan serta penggunaan Microsoft Project sebagai tools manajemen proyek konstruksi. Dalam mata kuliah ini, sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran,
yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi, dan pemberian tugas melalui e-study ataupun e-learning UPI YPTK Padang. Pembelajaran ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuan dilaksanakan sebelum UTS, kemudian dilaksanakan UTS, dilanjutkan dengan 7 kali pertemuan sebelum UAS, kemudian pertemuan terakhir adalah UAS. Kemudian, metode yang digunakan tergantung pada bahan kajian atau materi yang akan disampaikan. Untuk bentuk perkuliahan secara sinkronus atau tatap muka dilakukan di ruang kelas maupun dengan menggunakan tools web conference seperti Zoom Meeting. Sementara bentuk perkuliahan secara asinkronis dilakukan melalui grup WA atau forum diskusi yang ada di e-study maupun e-learning UPI YPTK Padang. Semuanya berguna dan difungsikan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi dan untuk pemberian tugas baik secara mandiri maupun berkelompok. Untuk evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah ini didapatkan dari 10% absensi, 15% kuis, 15% tugas, 30% UTS, dan 30% UAS. Dengan total bobot penilaian sebesar 100%. Di mana tugas yang diberikan sebanyak 4 kali, yaitu 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sebelum UAS, dan kuis diberikan di setiap pertemuan, apakah itu berbentuk kuis brainstorming atau kuis untuk menelaah pemahaman pemberian materi pada hari itu. Kemudian untuk UTS dan UAS biasanya yang diberikan adalah soal esai. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah manajemen konstruksi untuk mahasiswa program studi teknik sipil di Fakultas Teknik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka melalui web conference Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik TS2. Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini adalah pertemuan ke-7 kita dalam mata kuliah manajemen konstruksi. Untuk minggu ini kita kuliah di dalam platform Zoom Meeting. Ibu akan share materi. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa kita akan mulai dengan berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Oke, kita mulai berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kelihatan nggak screen-nya Ibu di layar? Kelihatan, Bu. Oke, coba Ibu slideshow kan dulu. Oke, minggu ini kita akan membahas mengenai WBS dan OBS, Work Breakdown Structure dan Organization Breakdown Structure. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, adik-adik pernah dengar PM Box nggak? Pernah lihat nggak PM Box? Belum, Bu. Belum. PM Box ini kepanjangannya Project Management Body of Knowledge. Jadi ini seperti buku. Jadi kalau kita anak teknik sipil kemudian ngambil jurusan atau konsentrasinya manajemen konstruksi, maka PM Box ini udah seperti kitab sucinya anak-anak manajemen konstruksi. Jadi apapun tentang manajemen konstruksi ada di dalam PM Box ini. Jadi kelihatan di layar ada tentang plan scope manajemen, kemudian ada collect requirement, kemudian ada define scope, kemudian ada bagaimana cara meng-create WBS, kemudian bagaimana memvalidasi scope dari pekerjaan, kemudian bagaimana cara mengontrolnya. Kita tidak akan membahas semuanya karena
buku ini bisa sampai setebal 500 lembar. 500 lembar itu bolak-balik. Jadi karena di pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang WBS, maka kita akan membahas tentang WBS saja. WBS ini merupakan poin kelima di dalam buku PM Box itu sendiri. Oke, di dalamnya ada bagaimana cara menginput scope manajemen plan-nya, kemudian bagaimana caranya menginput project scope statement-nya, kemudian ada requirements documentation-nya, kemudian ada enterprise environmental factor, dan organizational proses aset. Kemudian ada juga tentang tools dan teknik yang digunakan di dalam meng-create WBS, apakah itu decomposition atau export judgment. Kemudian juga ada tentang output-nya, itu bagaimana keluarannya dari WBS itu, bagaimana scope baseline-nya, kemudian bagaimana project dokumen update-nya. Oke, Ibu jelaskan lebih lanjut bahwa work breakdown structure ini adalah satu cara kita bagaimana melihat komponen proyek secara sistematis, kemudian bagaimana pemilahan ini dilakukan secara bertingkat, mulai dari tingkat yang umum sampai ke tingkat dengan degradasi yang dikehendaki. Jadi yang dari umum sampai ke yang paling spesifik lagi. Kemudian untuk pemilahan proyek itu sendiri juga mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama itu keahlian, yang kedua itu waktu, kemudian lokasi, dan tahapan pekerjaan. Umumnya, komponen proyek harus dipisahkan jika kondisi di atas ditemukan. Oke, WBS diartikan juga sebagai kegiatan untuk memecah sebuah proyek menjadi aktivitas-aktivitas tertentu secara sistematis, sehingga perencanaan setiap aktivitas dapat dibuat. Dengan bantuan WBS, proyek yang kompleks dapat diuraikan menjadi komponen-komponen yang sederhana. Jadi kita lihat dari gambar ini ada 3 bagian dari WBS. Yang pertama disebut komponen, yang kedua disebut elemen, yang ketiga disebut kegiatan. 3 bagian ini ada di bawah proyek yang kita breakdown. Jadi, dengan WBS, proyek dapat diuraikan menjadi komponen-komponen, kemudian komponen dapat diuraikan menjadi elemen, dan elemen itu sendiri diuraikan menjadi kegiatan. Sampai di sini masih bisa dipahami? Nah, Bu. Oke, bahasan yang tadi terlihat di dalam flowchart ini. Jadi work breakdown structure atau WBS itu mulai dari project scope dulu, kemudian turun ke phase atau fasenya, kemudian kepada work unit atau unit pekerjaan, kemudian task yang terakhir atau kegiatan. Oke, apa tujuan dan manfaat dari WBS itu sendiri? Sebenarnya di dalam proyek konstruksi, tujuan dari WBS adalah untuk melengkapi komunikasi antar personil proyek, kemudian menjaga konsistensi dalam pengendalian dan pelaporan, kemudian merupakan salah satu cara efektif untuk melengkapi tugas manajemen proyek itu sendiri. Bagaimana manfaatnya? Pada saat menggunakan WBS itu akan mengurangi kompleksitas dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Kemudian itu adalah fasilitas penjadwalan dan pengendalian. Oke. Ini adalah panduan pembuatan WBS itu sendiri. Jadi ini adalah panduan sederhana bagaimana langkah-langkah kita membuat WBS suatu proyek konstruksi. Yang pertama kita pecah setiap fungsi ke dalam ketiga subfungsi. Nanti di contoh di ujung adik-adik akan paham kalimat ini. Di dalam memecah fungsi ke dalam 3 subfungsi tadi, yaitu komponen, elemen, kemudian apa satu lagi tadi? Kegiatan. Ini ada yang harus kita perhatikan. Pertama, menerima masukan, kemudian masukan itu dimasukkan ke dalam bentuk yang berkaitan. Kemudian yang kedua, kita mentransformasikan masukan tersebut ke dalam keluaran yang dibutuhkan. Kemudian kita juga menyiapkan keluaran ke dalam bentuk akhir yang diminta. Setelah dipecah, kita lakukan dekomposisi secara iteratif. Karena kemudian tidak seluruh cabang mempunyai level yang sama. Jadi tidak semua pekerjaan itu harus sama pecahannya di bawahnya. Nah, jika WBS sangat kompleks, untuk ditampilkan dalam satu peta, maka pecah setiap level subfungsi dalam peta yang terpisah. Kemudian setelah semuanya dilaksanakan, baru kita kaji lagi dan kita perbaiki WBS untuk semua kelompok pekerjaan yang berkaitan.
Ini adalah salah satu contohnya. Agak tertutup sama ini. Ini adalah eh, proyek, contohnya proyek rumah toko X. Jadi bagian atasnya di sini dipecahnya adalah pekerjaannya. Pekerjaan persiapan, kemudian pekerjaan tanah, ada pekerjaan beton bertulang, pekerjaan pile cap, kemudian pekerjaan pondasi. Di bawah masing-masing pekerjaan itu baru di breakdown lagi pekerjaannya. Di dalam pekerjaan persiapan itu, misalnya ada pembersihan lahan, kemudian pemasangan bauplang, kemudian dalam pekerjaan tanah adalah pekerjaan timbunan dan galian tanah. Di dalam pekerjaan bertulang, dia membreakdown menjadi ada pekerjaan beton bertulang di lantai 1 dan lantai 2. Kemudian pekerjaan pile cap ada kegiatan cor, kemudian ada kegiatan bekisting dan penulangan. Kemudian pada pekerjaan pondasi ada pekerjaan tiang pancang. Nah, misalnya di bawah pekerjaan beton bertulang setelah lantai 1 dia breakdown lagi. Setelah lantai 1 itu pekerjaan apa saja yang ada di dalamnya? Itu ada pekerjaan slope dan kolom. Kemudian pekerjaan slope-nya yang dipecah lagi, begitu juga dengan pekerjaan kolomnya. Kelihatan ya? Ini Kelihatan, bagaimana Bu. cara seseorang membreakdown. Nah, setelah slope baru muncul lagi pekerjaan cor, bekisting, penulangan. Sama dengan lantai 2 tadi, seperti ini juga. Sampai di sini paham nggak? Bagaimana dia membreakdown pekerjaannya? Kamu. Oke, kita lanjut. Oke, untuk WBS ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang WBS? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Oke, karena kita akan membahas dua hal. Pertama WBS, kemudian ada OBS. Kita bahas tentang OBS sekarang. OBS itu kepanjangannya Organization Breakdown Structure. Kalau word breakdown structure artinya kita membagi apa tadi? Apa yang kita bagi di WBS? Apa yang kita bagi di WBS tadi? Dari bahasanya saja apa yang kita bagi tadi? Word breakdown structure. Jadi apa yang dibagi dalam suatu project? Pekerjaan. Oke, pekerjaan yang kita bagi, mulai dari pekerjaan yang umum sampai ke yang paling spesifik. Kalau organisasi breakdown structure artinya bagaimana cara kita membreakdown suatu organisasi pekerjaan di dalam satu project. Di sini dijelaskan bahwa OBS itu menggambarkan struktur hierarki pelaksana proyek, jadi organisasi proyek itu. Kemudian di dalam OBS itu melibatkan semua unsur pelaksana. Kemudian jumlah hierarki tidak perlu disamakan dengan jumlah hierarki WBS. Artinya pengaturan OBS tidak harus sama dengan WBS. Kemudian pengembangan WBS harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan organisasi. Walaupun dia tidak harus sama, tapi dia harus bersama-sama dikembangkan. Paham ya? Kemudian untuk dapat melokalisir organ pelaksana dan penanggung jawab setiap unit pekerjaan. Ini adalah contoh OBS di dalam satu project. Di atas ada project manager. Kemudian di bawah project manager ada site manager. Kemudian di bawah site manager juga ada beberapa tenaga ahli. Itu ada planning dan engineering. Kemudian bagian operasi. Kemudian bagian administrasi umum dan keuangan. Kemudian bagian logistik dan peralatan. Kemudian dia memecah lagi. Bagian planning dan engineering dipecah menjadi dua bagian, yaitu engineering dan planning dan scheduling. Seperti itu juga bagian-bagian yang lain yang dipecahnya. Seperti operasi, di bagian operasional ini ada pekerjaan sipil, ada pekerjaan struktural, pekerjaan arsitektural, ada mekanikal, kemudian elektrikal. Oke, kira-kira ini menurut adik-adik, ini adalah OBS-nya kontraktor atau konsultan? Coba. Konsultan. Menurut adik-adik, ini adalah OBS-nya perencanaan atau pelaksanaan fisiknya? Perencanaan fisik. Perencanaan atau pelaksanaan fisik? Nah, Pelaksanaan, Bu. pelaksanaan. Dari mana kelihatannya? Apa yang spesifik dari pelaksanaan? Logistik dan peralatan, Bu. Oke, ada bagian logistik dan peralatan. Kalau di perencanaan nggak ada ya?
Nggak ada ya? Oke, sekarang kita tanya lagi. Menurut adik-adik, mana WBS yang paling tepat dari dua gambar ini? Gambar sebelah kiri ibu, itu pembangunan gedung, di bawahnya di breakdown lokasinya. Lokasinya ada di Aceh, kemudian di Irian Jaya. Kemudian di bawahnya di breakdown lagi, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitek. Sedangkan gambar di sebelah kanan ibu, itu pembangunan gedung, di bawahnya yang di breakdown adalah pekerjaan struktur, kemudian pekerjaan arsitek. Setelah pekerjaan, baru lokasinya di breakdown. Siapa yang mau kasih alasan mana yang dipilih? BBS mana yang paling tepat? Ayo, siapa? Coba. Siapa yang Kanan, mau Bu. jawab? Sebelah kanan, Bu. Sebutkan namanya dulu. Siapa yang mau jawab? Ayo, kita kita sebut saja yang breakdown daerahnya dulu itu gambar satu, kemudian yang membreakdown pekerjaannya itu gambar dua. Nah, kira-kira gambar satu atau gambar dua yang paling tepat? Ayo, siapa yang mau jawab? Gambar dua, Bu. Siapa yang jawab tuh? Ilham, Bu. Ilham jawab gambar dua. Apa alasannya? Ya. Silakan, sampaikan. Eh, Alasannya itu karena itu pengelompokan pekerjaan dulu, lebih dulu, Bu. Mana yang biasanya kita nyari yang Dulu tepat penentuan ini lokasi. kalau kalau project itu dia mengejar apa? Mengejar apa? Kita harus ingat triple constraint-nya suatu project. Dia harus tepat apa semua? Tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya. Gitu kan ya? Sebuah project ya. Ya. Jadi pada saat orang bikin WBS, arahnya ke sana. Jadi adik-adik mau bikin WBS, pikirnya ke sana. Bagaimana supaya pekerjaan ini waktunya tidak terlambat, kemudian uangnya tidak perlu ditambah, kemudian mutunya tetap tercapai. Seperti itu caranya kita membentuk sebuah WBS. Nah, kira-kira dari gambar sederhana ini, eh, mana yang lebih efisien dilihat dari waktu, mutu, dan biaya? Kanan atau kiri? Satu atau dua? Ayo, ayo, siapa lagi yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, jawab. Siapa yang mau jawab? Zul mau jawab, Zul? Nggak ada yang salah dan benar kalau dalam menyusun WBS. WBS itu eh, tentang jam terbang kita, tentang pemahaman kita tentang schedule itu. Tidak ada jawaban yang salah ataupun benar. Ilham bilang tadi yang mana? Yang nomor dua ya. Iya, Bu. Nah, karena apa Ilham? Karena WBS itu lebih mementingkan apa tuh, Bu? Apa namanya? Hasil yang ingin dicapai, Bu. Nah, berarti pekerjaannya yang dilihat. Ya, pekerjaannya, Bu. Oke, oke. Yang lain? Ada ada yang berbeda jawabannya? Bentar, ada yang berbeda? Kalau ini gimana? Gambar satu pekerjaan struktur dibagi lantai satu dan lantai dua. Kemudian setelahnya baru ada kolom, balok, plat. Gambar dua pekerjaan struktur itu dibagi pekerjaan kolomnya dulu, baloknya dulu, platnya dulu. Baru lantainya yang dibagi. Nah, menurut adik-adik mana yang paling tepat? Ayo, siapa yang mau jawab lagi?
Apa yang kita breakdown dulu? Apa yang kita kerjakan dulu? Ini pekerjaan gedung. Pekerjaan gedung lantai 2. Mana yang kita laksanakan dulu? Ingat kata-kata Ibu tadi, tidak ada salah dan benar dalam menentukan WBS. Itu tentang pengalaman dan pemahaman kita terkait proyek. Nah, menurut Adik mana yang lebih tepat? Gambar 1 atau gambar 2? Artinya breakdown ini lantai 1-nya dulu yang dikerjakan. Lantai 1 itu dikerjakan kolom, balok, pelat. Kalau gambar 2, semua pekerjaan kolom, lantai 1, lantai 2 dikerjakan. Mana yang tepat? Menurut adik-adik semuanya. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Vindia, kameranya nggak hidup. Vicky, mau jawab? Habib, Salah itu. yang mana? Gambar nomor 1, Bu. Kenapa Vicky pilih gambar nomor 1? Eh, soalnya itu kan strukturnya lebih tersusun, Bu. Jadi misalkan pekerjaan kolom itu nanti di bawahnya juga bisa ditambahin kayak pekerjaan pembesian, bekisting dan pengecoran, Bu. Oke, berarti setelah kolom kita breakdown lagi gitu ya? Iya, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang lain yang berbeda? Paham nggak ya? Paham nggak? Tapi paham ya, adik-adik bagaimana cara membreakdown ya dari gambar-gambar seperti ini. Gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang sederhana. Nanti kalau adik-adik benar-benar bekerja di sebuah proyek itu udah full semua pekerjaan di satu schedule dari A sampai Z. Jadi bagaimana adik-adik membreakdownnya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Kalau paham, Ibu akan kasih tugas. Ibu bikin namanya tugas sebelum UTS. Sama tugasnya dengan yang tadi. Adik-adik menentukan WBS mana yang tepat dari dua pekerjaan. Tentukan WBS yang tepat dari pekerjaan ini. Ada dua gambar juga. Hanya ada satu soal untuk WBS, kemudian ada soal yang satu lagi tentang OBS. Ini cari tahu apa maksud dari jabatan berikut. Karena tidak semua adik-adik yang kuliah tahu dengan arti dari jabatan-jabatan ini. Padahal adik-adik sudah nantinya pada saat KP akan ketemu dengan bahasa-bahasa seperti ini. Ada PM, kemudian ada QC, kemudian ada HSE, kemudian ada SEM, ada SOM, kemudian ada Site Administration Manager, kemudian ada QS dan segala macam. Jadi adik-adik harus cari tahu yang seperti ini. Oke? Aturan tugasnya, jawaban ditulis dengan tangan, kemudian di PDF-kan dan dikirim ke emailnya Ibu. Deadline-nya 1 hari sebelum UTS. Ada yang mau ditanyakan? Pas? Ada yang mau Cukup, Bu. ditanyakan nggak? Pas, Bu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu berharap adik-adik bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian dikumpul di waktu yang tepat. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, seperti biasa kita cukupkan perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat atensi adik-adik semua di dalam perkuliahan kita dengan platform Zoom Meeting pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan platform yang berbeda. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran untuk mata kuliah manajemen konstruksi. Semoga dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja pengajaran yang telah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil,
rekan sejawat dosen dan juga mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.